Halo Sportmania, setiap anggota tubuh manusia, terutama otot, memerlukan adaptasi terhadap aktivitas tubuh. Dalam berolahraga, hal tersebut dilakukan dengan cara pemanasan dan stretching atau peregangan. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan kedua istilah tersebut. Namun, ada perbedaan dari cara teknik melakukan pemanasan dan peregangan yang harus kalian pahami. Intinya, keduanya bertujuan untuk membuat fleksibilitas otot agar siap menerima beban atau tekanan dalam melakukan gerakan olahraga, sehingga risiko cedera bisa diminimalisir. Ada banyak pertanyaan sebelum olahraga atau bertanding, kita harus jogging dulu baru peregangan atau peregangan dulu dilanjutkan jogging. Jagat Sport akan membahas semuanya tentang pemanasan, peregangan, dan teknik-tekniknya. Jadi tetap stay sampai akhir video ya. Pemanasan adalah suatu sesi kegiatan sebelum berolahraga yang berfungsi untuk menyiapkan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik. Sesuai dengan namanya, pemanasan bertujuan meningkatkan suhu tubuh sebelum berolahraga, sehingga tubuh akan mulai beradaptasi dengan peningkatan intensitas gerakan fisik yang akan dilakukan. Banyak orang tidak benar-benar memahami manfaat dari pemanasan dan cuma sekedar melakukannya saja. Padahal tanpa kita sadari, pemanasan ini memegang kunci yang cukup penting agar kita bisa berolahraga dengan baik dan maksimal. Bertanding tanpa melakukan pemanasan, selain mengalami resiko cedera, bahwa tanpa melakukan pemanasan kita lebih cepat lelah dalam berolahraga, karena otot dipaksa lebih keras dan otot-otot belum siap untuk melakukan gerakan teknik olahraga yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, keseimbangan, dan power. Sebelum pertandingan, atlet diwajibkan untuk melakukan pemanasan. Pemanasan diawali dengan jogging selama 10-15 menit, tergantung faktor cuaca dan fisik pemain. Jika faktor cuaca dingin, tentunya durasi pemanasan lebih lama, dan jika faktor kondisi fisik pemain bagus, intensitas pemanasan yang tinggi tidak menjadi masalah. Sebaliknya, jika kondisi fisik pemain kurang bagus, pemanasan terlalu lama akan membuat kelelahan dan penampilan kurang maksimal. Karena tujuan pemanasan di sini adalah untuk menaikkan suhu tubuh dan denyut jantung. Pemanasan membantu menyiapkan tubuh berolahraga dengan meningkatkan denyut jantung secara perlahan, sehingga aliran darah menjadi lebih cepat. Hal tersebut akan memudahkan distribusi oksigen dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh yang memerlukan. Pemanasan juga menyiapkan sistem saraf dan otak untuk membantu mengatur kapasitas gerakan tulang dan otot sebelum melakukan kegiatan dengan intensitas yang berat, sehingga risiko cedera dapat diminimalisir. Tanda jika pemanasan berjalan optimal adalah dengan adanya keringat yang merupakan mekanisme tubuh untuk mengontrol temperatur pada otot. Setelah melakukan pemanasan dan suhu tubuh naik, maka otot-otot sudah siap untuk melakukan peregangan. Jangan melakukan peregangan sebelum pemanasan karena struktur otot belum fleksibel. Peregangan dibagi menjadi dua, yaitu peregangan statis dan peregangan dinamis. Peregangan secara statis lebih berfokus menahan otot hingga berkontraksi mendekati batasan jangkauannya selama 10-20 detik. Sedangkan peregangan dinamis dilakukan peregangan otot dengan gerakan berulang-ulang tanpa menahannya untuk berkontraksi. Perlu diingat, peregangan dimulai dari atas ke bawah, yaitu leher, tangan, punggung, pinggang, dan kaki. Itulah gambaran umum mengenai pemanasan, peregangan statis, dan dinamis. Jika dalam satu klub olahraga atau dalam program latihan, setelah melakukan pemanasan maka dilanjutkan gerakan sprint, zigzag, lompatan, power, dan lain-lain, tergantung jenis olahraganya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sempatkan waktu kalian untuk berolahraga minimal 2 kali dalam seminggu ya. Tetap jaga kesehatan dengan makan makanan bergizi dan seimbang. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. I've been flying from town to town.